Selamat datang di edisi perdana dari Pol PP. Di sini informasinya soalnya #01 episode nomor 1 di mana hostnya adalah saya. Pol PP itu adalah podcast Nampol PDO Project. Bisa-bisaan. Di mana kali ini saya ngobrol dengan dua kawan-kawan saya. Berarti sama Haris ini sebenarnya kawan lama. Tapi saya agak jauh sekarang karena mereka sibuk. Bukan maunya mereka tersibuki sama sebuah... Gue sibuk karena gue nggak ikut lo ke Amerika. Ya lo nggak bisa. Kalau lagi dalam proses sidang ini kan ibarat kata... Nggak boleh kemana-mana. Iya kan, paspornya ditahan gitu kan. Tapi nggak ditahan sih. Cuman ya baiknya kemana-mana lah. Kalau lo kemana-mana? Dipanggil, ditangkap. Oke. Sebenarnya kan gue pengen ngobrol soal proses hukum yang sedang berjalan terhadap lo. Tapi kan banyak orang yang mungkin mampir ke sini cuman karena di thumbnailnya ada muka gue nih. Jadi mungkin dia nggak tahu. Jadi kita coba recap dari awal ya. Iya. Awalnya terjadi gara-gara YouTube juga kan? Sebenarnya lo nggak perlu pakai suara, lo gini-gini aja karena orang pengen lihat muka lo kan. Oh iya benar juga sih. Benar juga. Gitu. Gua gini-gini aja udah cukup. Ya tapi biar kelihatan pinter lah Aris. Biar guanya kelihatan Lo pinter kok Ji, lo pinter banget. Lu pinter lah, makanya lu bisa ke Amerika. Oh itu mah tolol. Tolol spasi nekat. Ya kita anggap aja banyak orang yang butuh diingatkan kembali soal apa yang terjadi sama lo berdua. Semua kan dimulai dari sebuah video YouTube, konten YouTube. Iya. Di kanal YouTube ini ya? Enggak, kanal YouTube gue. Kanal YouTube lo. Iya. Dimana sebenarnya lo lagi, kalau gue nggak salah kayak ngobrolin hasil riset dari sejumlah lembaga non-profit. Ya, ada banyak nih lembaga-lembaganya. 9. Dimana dalam itu paper ya sebutnya, mungkin paper atau apa ya? Paper. Atau hasil riset aja? Hasil riset, report. Ya. Hasil kajian itu menyatakan bahwa ada keterlibatan sejumlah jenderal di purnawirawan jenderal. Aduh, gue mesti hati-hati banget nih ngomong, nanti gue ke bawah-bawah nih. Emang lu ya? Gue lagi asik-asik loh. Nongkrong tapi di New York. di YouTube yang kita dilaporin, kan bertiga juga ya? Iya, bertiga juga. Berdua, yang satu aman. Yang satu aman. Iya. Jadi pokoknya nggak boleh ganjil kayaknya sebenarnya, harus genap. Kalau gara-gara ini yang aman dia yang masuk kita kan gue pusing. Nggak, tapi ya Purnawirawan Jenderal terlibat dengan perusahaan-perusahaan yang bukan kabupaten ya, nama wilayahnya Intan Jaya. Terus, nah dan bahkan sebenarnya si hasil atau laporan ini kan sebenarnya udah diberitakan ya. Gue baca ada hasil pemberitaannya di berita-berita lain. Dan bahkan kalau di pemberitaan yang lain tuh juga ke bawah-bawah tuh disebut Luhut terlibat gitu. Ada tanda tanyanya sih gitu kan. Jadi tampaknya Anda ini kaget ketika Anda bahas kenapa Anda berdua saja yang tiba-tiba diangkut ya. Yang bikin papernya kagak diajak kan? Kan gue bikin paper. Iya, lu salah satu. Lu apa? Gua teman yang bikin paper. Nah, iya kan. Sebenarnya kan lebih, menurut gue ya kan lebih kepada karena pembahasannya terjadi oleh karena lu berdua terus jadi rame. Sebenarnya kontennya yang rame kan. Sekiranya kontennya nggak rame mungkin nggak apa-apa. Ya nggak sih? Iya, mestinya. Tapi sebenarnya apa yang dibahas ketika launching di organisasi yang sebelumnya, maksudnya di kanal resmi, sama yang dibicarain sama kita berdua tuh sama aja sebenarnya. Cuman mungkin pembawaannya Bang Haris nyebelin kali ya. Jadi... Itu gue setuju. Iya. Emang orangnya nyebelin, itu gue setuju. Kalau Pak Luhut dasarnya adalah, ya masalahnya Haris nyebelin sih. Saya setuju sama Bapak. Waktu Pak Luhut bikin laporan, lu lagi di mana? Kalau lagi di Amerika, pantas lu nggak ikut ngelaporin gua. Iya. Gue juga nggak tahu, belum tuh. Udah belum ya? Udah berangkat lu. Belum. Enggak, karena kita sempat ngobrol tuh, sempat ada meeting tuh. Atau gue lagi bolak-balik, mungkin di tengah-tengah proses 2022. Belum gue. Nah, tapi singkat cerita, Pak Luhutnya nggak suka lah ya dengan obrolan Anda berdua. Terus dilaporkan. Dan sekarang sedang berjalan proses sidangnya. Tapi kalau gue ngeliat lu berdua tuh kayak nggak orang lagi berhadapan dengan, karena kan kasarnya kan lu berhadapan dengan Luhut Binsar Panjaitan kan, sebagai pihak yang melaporkan kan, yang nggak setuju gitu. Sementara Luhut Binsar Panjaitan kan juga kadang-kadang sebagai super, susah nih ngomong gini, tapi namanya yang punya kuasa lah, ya. Pejabat tinggi. Tapi kok santai-santai aja? Apakah
Terus gua mesti guling-gulingan apa-apaan? Ya enggak juga sih. Sebenarnya sih kesantaiannya saya sudah tahu dari zaman dulu. Tapi kan maksud gue publik kan mungkin ngelihatnya kan, ini kenapa sih? Ini serius nggak sih ini sidang? Kok lu pada bercanda-bercanda gitu? Kok lu apa sih? Kenapa lu bercanda-bercanda? Apakah lu yakin menang? Malah sebaliknya yakin nggak menang, jadi udah pasrah gitu. Apa yang ada di balik santainya? Atau ini cuman tampilan depan aslinya stres kan? Gua nggak tahu. Lu dulu deh. Ngomong. Soalnya kalau dia nyebelin. Iya nyebelin. Kalau sebenarnya kalau di ruang sidang ya udah pasti serius. Jadi kalau di luar aja nggak usah serius. Dia enggak. Iya dia mah. Serius gua sih. Apa orang? Dia mah susah diatur kayak anak Nggak, bandel. saking Lu tuh serius. nyusahin diri lu sendiri lu nggak sadar ya? Saking seriusnya, ditanya lahir di mana, gue bilang di rumah sakit, bener nggak? Salah. Di rumah sakit dong. Lah, iya kan lu harusnya nangkep apa yang dimaksud, bukan apa yang diucap, Haris Azhar. Iya. Anda kan pengacara. Ini kan persidangan soal narasi ya. Iya. Jadi kalau dia tanya lahir di mana, di rumah sakit. Lu sebel nggak? Enggak, ini anak bandel aja. Ya, nyebelin nggak. Lu aja. sebel nggak? Lu waktu dia ngomong gitu sambil duduk lu bilang, aduh anjing lagi kenapa lu kayak gini dah? Lu gitu nggak? Gue lebih ke kayak, kan, gitu. Kan nggak bisa diatur kan Nggak gitu. bisa diatur. Nggak, tapi Udah, kembali betul. ke jawaban lu. Ya intinya kalau di luar sih sebenarnya santai ya. Satu kan karena banyak orang yang solidaritas gitu ya, dan akhirnya ngangkat soal banyak isu-isu lain juga gitu. Lawyernya juga ada cukup banyak yang bantu gitu. Jadi kalau ibaratnya mah apalagi yang perlu dikhawatirkan gitu. Kalau misalkan gua sama Haris masuk penjara mah itu satu hal. Tapi apa yang akan terjadi di luar itulah yang penting gitu kan sebenarnya. Apakah terus berlanjut? Apakah akan diem aja? Apakah akan jadi satu momentum untuk lebih bikin masyarakat berani buat bicara atau gimana gitu? Itu yang penting sebenarnya. Karena kan di dalam kasus ITE jarang banget ada yang menang. Betul sekali Anda. Itulah. Jadi kita udah, kalau gue sama Haris ngomong ke lawyer kayak, ya paling juga kita ditolak gitu-gitu udah kayak, ya maksudnya kita biasa aja gitu. Tapi pada intinya ya kita ngejadiin ruang sidang ini sebagai ruang kampanye, momentum buat banyak isu, buat ngajak banyak elemen masyarakat, dan buat menyuarakan nggak cuman, kan yang dibahas di podcast tuh cuman satu kupas sebenarnya ya kulitnya doang gitu, makanya kita mau buka lebih banyak lagi gitu, dan itu ya udah kita jadikan aja ini gitu ruangnya buat sama-sama ngebuka apapun itu. Menurut gua, kita santai itu sebenarnya bukan santai. Satu, ya ini kerjaan kita. Ya itu juga benar. Kita maksudnya kerjaan kita hari-hari tuh kayak gini gitu loh. Kita biasa ngedampingi korban ITE, investigasi kasus ITE segala macem. Cuman beda posisi. Biasa kita ngedampingin atau gue lawyer jadi Sekarang lawyernya. Nah gue yang ada di tengah sekarang jadi libero, ya kan di ruang sidang itu. Satu. Yang kedua, gue kutip nih omongan mak gue cuma nelpon waktu habis dilaporin, dia bilang gini, lu punya datanya nggak? Ada. Ayo udah kalau itu maju terus. Nah iya itu, ya udah gitu aja. Buktinya ada. Datanya ada. Ya udah kalau gitu Tapi ya ini mau izin nih, mohon maaf nih. Banyak kan orang kan khawatir dengan bukan keadilan ya, bukan benarnya atau salahnya proses persidangan. penjaranya. Bukan juga, tapi lebih kepada apa yang kita harapkan terjadi itu seringkali nggak kejadian. Dalam hal ini, lu ngerasa lu punya datanya, yang diharapkan kejadian kan ya lewat gitu, maksudnya nggak kenapa-napa. Tapi kan seringkali nggak kejadian. Oh ini masih hangat di benak masyarakat. Hasil sidang Kanjuruhan, polisinya tidak bersalah karena salah angin yang membawa asap menuju ke sana. Sekarang kita kan ngerasa, tapi kan ada yang nembak itu si apa namanya asap apa sih? Gas air mata. Gas air mata itu kan ada yang nembak gitu. Kenapa jadi angin gitu jadi penyebabnya? Itu kan mungkin bahasa persidangan, bahasa hukum yang membuat akhirnya jalannya seperti itu. Itu kan sebenarnya faktor yang harusnya bikin khawatir juga kan. Apalagi khawatir dan sudah kita prediksi sih, Ji. Iya. Jadi lu lebih ke, oke, gue udah tahu worst case scenario seperti apa, skenario yang kita mau angkat seperti apa, ini nggak akan jauh dari sini gitu kurang lebihnya. Ya begini, sebenarnya kan yang kita tolak, orang kan suka nuduh kita, lu takut di persidangan, lu takut ke pengadilan. Kita itu bukan takut dan menolak, kita itu nggak mau fasilitas negara dipakai oleh pejabat yang merasa diperlakukan negatif dengan kekuasaannya, menggunakan fasilitas negara nyerang warganya.
Nah, itu yang kita tolak sekarang ini. Itu satu. Tapi sebagai warga negara kan dia punya hak. Tapi dia warga negara yang dilebihkan kalau dalam teorinya. Iya. Ada jabatan yang melekat gitu. Gue bisa ngerti perasaannya. Itu kayak waktu gue jalanin acara provokatif-proaktif disomasi sama Menteri Hukum dan HAM. Rasanya beda kan? Iya. Emang dia warga negara Indonesia yang punya hak untuk melakukan itu. Betul. Tapi kalau misalkan somasinya dari Menteri Hukum dan HAM kan ada bobot lebih ya. Yang membuat kita bertanya, ya masa Menteri Hukum dan HAM ngesomasi anak muda kayak gue gitu? Contoh simpelnya ya kayak misalkan kalau misalkan ya dia nggak ngebawa jabatannya gitu dan melaporkan ini sebagai warga negara, nah mestinya kayak kemarin tuh tiba-tiba sidangnya minta ditunda sesuai dengan kemauan dia. Terus udah gitu protokolnya juga ketat banget. Harusnya kalau emang sebagai warga negara ya berarti dia harusnya diperlakukannya sama kayak gua sama Haris gitu ya. Udah datang aja, nggak pakai sama dengan persidangan-persidangan yang lain. Iya. Gitu. Tapi kenyataan bahwa beliau mintanya disesuaikan dengan kemauannya atau kesesuaiannya, ya berarti emang udah jelas dia mah lebih dari kita gitu kasarnya. Iya. Dan kelihatan juga takut gitu loh hakim jaksa tuh untuk bilang nggak bisa pokoknya harus sekarang karena grogi. Jadi gemeter gitu, kelihatan bahwa mereka tuh grogi banget untuk bilang aduh gimana ya gitu, tetap mau di Senin tuh gimana. Jadi ya udah kita harus mengabulkan permintaan saksi korban gitu. Jadi sidangnya tetap sesuai dengan kemauannya yang bersangkutan gitu. Untuk membantu ngebentuk cara pikir penonton yang rada awam ya, sebenarnya bisa sampai sebahaya apa sih kalau misalnya, walaupun mungkin tidak terjadi di sini ya, saya berhati-hati sekali bicaranya nih, walaupun tidak berhati-hati di sini, walaupun tidak terjadi di sini, Tidak hati-hati di sini. walaupun Gas aja. walaupun mungkin tidak terjadi di sini, tapi seburuk apa sih abuse of power yang dilakukan oleh orang yang dalam jabatan ketika dikritik gitu, dibandingkan dengan misalnya ya, kalau kita berkaca sedikit ke Amerika Serikat kan presiden kan abis ya, jadi bulan-bulanan pelawak gitu misalnya, semua orang tuh punya opini tuh gila lah, tapi gue nggak pernah dengar orang yang dalam jabatan pemerintahan, misalkan di pemerintahan ya, kita nggak ngomong kayak senator atau apa, kita ngomongin orang yang lagi menjabat di dalam pemerintahan yang melakukan tuntutan hukum kepada rakyat yang lagi ngomongin dia gitu. Nggak pernah dengar tuh gue, setidaknya di Amerika Serikat. Malah sebenarnya Safina itu dikirim biasa dari masyarakat ke pejabat Ya kalau di betul, Amerika kan. betul. Nah, seburuk apa sih emang apa dampaknya kalau misalnya ada abuse of power itu dari menteri atau orang yang menjabat kepada rakyat gitu. Mengingat sekarang kan UU-ITE-nya kan katanya kan nggak semua orang bisa ngelaporin, harus orang yang berkait, harus orang yang terkait kan. Nah, kebetulan kan emang orang yang terkait merasa tersinggung, nah dia yang ngelaporin. Tapi orang ini kebetulan menteri. Seburuk apa sih? Emang seburuk apa kepada demokrasi gitu? Kalau dari sisi serangannya dulu ya, model serangannya bentuknya, kalau yang begini kita tidak lawan, kita nggak terlalu pusing sama hasilnya nanti. Yang penting kalau kita nggak lawan nih, itu nanti bisa ada bentuk-bentuk serangan baru. Itu satu. Yang kedua dari sisi si para pejabat, komunitas pejabat negaranya. Ini akan jadi presiden buruk, kayak semacam stempel pembenaran untuk ke depan, barang siapa yang mengkritik, itu akan dipidanakan atau dikena tadi yang bagian pertama, bentuk-bentuk lain. Yang ketiga, ini yang agak juga serius juga, semua hasil riset akan dipinggirkan. Wah ya benar. Padahal ada undang-undangnya tuh soal nggak boleh mengkriminalisasi riset kan. Wow, nggak tahu tuh gue. Ada undang-undang yang menyatakan hasil riset itu tidak bisa dikriminalisasi. Iya, Kalau harus dibalas riset. kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang Pendidikan Perguruan Tinggi, itu ada. Terus kalau misalnya lihat di tafsir barunya Undang-Undang ITE dari 3 menteri ya, kantornya Mahfud, itu mengatakan kepentingan publik terhadap pejabat publik itu nggak bisa dipidana. Iya. Kepentingan publik terhadap Pejabat publik. Atau terhadap pejabat publik nggak bisa dipidana. Ya, intinya simpelnya gini aja, misalkan lu pejabat punya kuasa, terus gue warga biasa, terus cuman gara-gara lu sakit hati, lu kan punya banyak privilege ya, terus lu mengkriminalisasi gue gitu, mengancam penjara. Lu kan pasti punya ordal-ordal yang bisa lo gas lah. Ya intinya gitu aja kan sebenarnya. Makanya
sebetulnya bahkan ada peraturan yang mengatur bahwa memang pejabat publik itu ketika sedang berproses hukum harusnya dinonaktifkan malahan sebenarnya gitu. Aturan ada. Harusnya. Harusnya. Kemarin gue baru ngobrol sama ada orang, bukannya harusnya dinonaktifkan ya? Iya ya, mulai gitu. Nah terus selain itu juga harusnya pejabat publik itu juga nggak punya legitimasi untuk menghukum warga negara ketika dikritik, karena kan itu sudah jadi bagian dari tugasnya. Ya konsekuensi logis aja menurut gue gitu. Lu di riset terus dibilang begini. Ya kalau balasannya hukum, siapa yang akhirnya akan berkontribusi untuk good governance gitu. Nggak ada kritik kan. Jadi ya balik lagi ke otoritarian aja. Iya. Tapi memang Pak Luhut saya perhatikan memang agak lain kalau saya lihat ya. Sering banget bikin pernyataan-pernyataan, udah lah lu nggak usah banyak ngomong lah. Ntar gua habisin. Iya, atau yang kayak preman. Kalian nggak ngerti lah apa. Iya, lu nggak ngerti lah gitu. Itu tuh mungkin karena beliau ngerasa ngerti banget. Tapi yang gue coba tangkap itu adalah untuk orang yang lagi bekerja untuk rakyat, kalaupun dia ngerasa rakyat yang nggak ngerti, harusnya kan pendekatannya nggak seperti itu. Iya. Kayak dalam hal ini, kalaupun rakyatnya nggak ngerti, pendekatannya kan nggak seperti ini, nggak di sidang gitu. Kayaknya personal ya. Kayaknya personal ya gitu. Dia sana tenang, Anda tenang. Dia ngelaporinnya sebagai personal. Tapi barang yang kita diskusikan soal kebijakan publik dan soal jabatan publik, konflik of interest. Tapi memang dari segelintir orang secara tidak terbuka di media, gue dapat masukan bahwa beliau kesel, sakit hati sama gue. Karena gue sama dia dulu pernah banyak komunikasi untuk urusan-urusan kerjaan waktu gue masih di Kontras gitu. Lalu beberapa urusan soal hak asasi manusia gitu. Cuman itu aja sih. Dalam konteks apa tuh komunikasinya? Banyak, dia telepon atau gue yang telepon. Seingat gue tuh pernah soal ketika dia masih Menko Polhukam, dia bikin simposium soal bagaimana menyelesaikan soal pelanggaran HAM tahun 65. Nah, terus dia nelpon gue karena gue nggak ikut dan rame kan, ada konflik perdebatan. Terus gue dimintain masukan, gue dipanggil ke kantornya, gue kasih masukan. Bahkan waktu itu kita bikinin bahan bagaimana cara menyelesaikannya, kira-kira gitu. Itu satu. Yang kedua ada soal kasus Munir juga dulu pernah kayak begitu. Kasus pelanggaran HAM berat. Lalu soal pembebasan Tapol Papua, gue juga bantuin. Ada dulu teman-teman Human Rights Watch minta soal untuk pembebasan tahanan politik Papua. Akhirnya gue diminta untuk terlibat, kasih masukan juga. Itu berarti kawan dong lu? Sebetulnya kenal, bisa mengakses. Kalau kawan yang dalam harian atau mingguan atau bulanan tertentu ketemu, enggak juga. Tapi kalau memang ada urgent satu sama lain, bisa saling kontak. Kira-kira gitu aja sih. Selebihnya ada obrolan-obrolan yang ya lebih human lah, artinya lebih cair, lebih informal, kayak gitu-gitu. Kalau dilihat dari, kan gue ingetnya waktu itu Kontras atau siapa yang posting yang kemudian gue ikut ramein juga. Yang pokoknya ada kayak meme gitu lah, infografis soal apa yang terjadi sama lu pada. Gue taruh di Instagram, ada hashtagnya kalau nggak salah. Hashtag apa gitu, pokoknya untuk mendukung lu berdua. Hashtagnya buy one get one. Temennya dibantu tolong. Aneh banget nih. Lu tuh udah kena kopi belum sih? Belum, gue belum kena kopi hari ini. Pantesan. Nah, tapi kalau dilihat orang-orang yang jangan dibilang benci lu berdua ya, anggaplah orang-orang yang pro kubunya seberang, pelapor. Ya, itu semuanya bahasanya sama. Saking samanya tuh gue sampai sentimen sendiri kayak ini kayak satu komando karena bahasanya sama persis. Bahasanya adalah ya kalau kenapa harus diramein seperti ini? Kenapa harus ada aktivisme seperti ini? Buktiin aja di persidangan. Nah, sejauh ini jalan persidangannya itu seperti apa menurut lo? Apakah ada cerita-cerita apa di persidangan yang menarik, yang publik mungkin? Karena gue sejujurnya juga ketika udah mulai sidang gue nggak gitu ngikutin. Ada kejadian apa di situ? Sejauh mana optimisme lo terhadap kasus ini berdasarkan apa yang sudah berjalan? Ini di luar kejadian lo ditanya lahir di mana ya? Satu, berkas kita di split. Maksudnya apa? Karena selama pemeriksaan di polisi, kita
kita diperiksa untuk satu berkas yang sama. Jadi semua BAP yang nanti di persidangan itu nanti akan mengalami kebingungan. Ini waktu di BAP, BAP-nya Fathia atau BAP atas nama Haris. Itu dampaknya memberatkan. Jadi bisa memberatkan satu sama lain. Bisa nggak legitimate di salah satu berkas. Oh, jadi secara. Jadi kayak diadu domba gitu loh. ibaratnya. Itu satu. Yang kedua, ada sejumlah proses sebelum di persidangan di kepolisian dan di kejaksaan itu yang menurut hukum administrasi proses hukum itu nggak lengkap. Misalnya Seharusnya kalau nggak lengkap nggak layak sah. dibawa ke pengadilan. Gitu. Tapi oleh hakim diterima semua itu. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Itu dia. Gue Iya, juga. justru itu yang perlu kita cari tahu. Gue juga nggak jelas sama pendapat Pasti Anda tahu. Ya dia cuma. Suzon sih bisa ya, kita sih bisa suzon. Bisa. Cuman si hakim itu cuma mengambil keterangan-keterangan dari pihak kejaksaan dan dia punya pendapat sendiri. Iya. Yang bilang bahwa apa yang kami sampaikan, argumentasikan itu nggak masuk dalam bagian rangkaian proses hukum. Gitu. Itu di dalam nota keberatan yang kita sampaikan. Terus juga ada berkas-berkas yang nggak ada kan? Ada berkas-berkas yang bukan banyak berkas-berkas yang nggak ada. Iya. Begitu kita kasih kontra terhadap dakwaan jaksa menjawab lagi dengan bawa berkas-berkas baru. Misalkan surat Komnas HAM gitu tuh taunya nggak ada. Oh, ada lagi yang lucu, Komunikasi. Bob. Yang lucu, gue berdua dianggap sebagai pelanggar Oh HAM. iya, itu paling mantap. Apa katanya? Gua sama Haris adalah pelanggar Pelanggar HAM. HAM. Karena? Pelanggar HAM-nya si pelapor. Pelanggar HAM-nya pelapor. Pak Luhut. Dalam konteks HAM itu kan yang namanya pelanggar HAM adalah negara. Iya. Karena mereka duty bearer kan. Iya, iya. Jadi Gua nggak sama bisa. Haris kan warga negara. Iya. Gimana gue melanggar Jadi gini, HAM? gocek-gocekan aja. Kita Berarti ini nggak ngerti dong. Nggak ngerti. nggak ngerti. Jadi kita berdua mempermasalahkan pejabat yang diduga COI, conflict of interest. Nah, pelapor maju sebagai individu. Ini modus kan di banyak pelaporan para pejabat seperti itu sebagai individu. Dan lewat jaksa, jaksa bilang bahwa ini warga yang hak asasinya dilindungi. Disebutinlah semua pasal yang pernah ada di muka bumi ini untuk menyebutkan haknya si pelapor. Disebutin sama dia. Dan kesimpulannya kita berdua adalah Pelanggar HAM. pelanggar HAM. Pakai Jadi hashtag lagi. dia nggak dapat poin dari objek masalah. Iya. Mungkin lebih masuk akal untuk dia ngomong kayak gitu kalau Pak Luhutnya tuh beneran copot jabatan sementara atau enggak juga? Kan harusnya kan ketika lagi Kalau persidangan dia nggak boleh korban jalan. pelanggaran HAM, menurut hukum di Indonesia, mesti dia lapor ke Komnas HAM, Iya. bukan lapor ke polisi. Dan harusnya yang ngelakuin negara, pejabat. Kalau dilihat dari track record Anda, kemampuan Anda, bidang pekerjaan Anda, sebenarnya kan tampak sekali persidangan ini sebenarnya berat sebelah gitu. Ini tuh dunia lu. Lu mungkin kalau misalkan semuanya fair play, lu juga bisa ngeliat ini sebenarnya menang nih harusnya nih gitu. Ya, harusnya nggak sampai ke persidangan kita. Mestinya malah nggak nyampe ke persidangan. Mestinya udah ketika jadi tersangka tuh udah bisa putus sebenarnya mestinya. Ada lagi satu yang lucu mesti dikasih tahu tadi. Apa ya? Hashtagnya nggak nyambung. Hashtagnya di spasi. Hashtagnya gimana? Terus jaksa ngecengin hashtag, kita ya. lah, teman-teman kita nih yang campaign pakai hashtag bebaskan Haris Fathia. Kita juga bisa, Kita juga gitu. bisa bikin hashtag. Bikin, iya. hashtag dia. Hashtagnya adalah HAM bukan hanya milik Fathia dan Haris, tapi di spasi. tapi di spasi. Ya nggak nyambung dong Nah, berarti. iya, itu Itu kayak dia. bapak-bapak belum belajar Facebook. Aduh kasihan banget, gue kasihan. Itu hukum. Beneran dah. Hukum postingnya nggak terpenuhi. Gue postingnya nggak terpenuhi. Kasihan gue sama mereka. Kurang riset Iya. cara bikin hashtag gimana Iya, kan iya. di spasi. Perlu sentuhan dari para komika. Lah, coba deh lu ajarin dah. Nggak ada barang yang nggak laku, bener nggak? Bener. Bener. Coba lu ajarin deh tuh orang-orang itu. Aduh. Intinya itu kan nggak ada barang. Soalnya yang nggak komika-komika ada yang akrab juga nih sama Pak Luhut nih kita tahu nih. Oh iya, Iya, iya. Gua kalau Nggak merhatiin apa-apa. anak-anak, aduh ini deket juga ya. Gak apa-apa. laku. Mungkin ada kelucuan di situ. Iya, mungkin Pak Luhut gemes sebenarnya, gemoy. Menggemaskan. Gemoy. Iya. Tapi ya ada lagi cerita-cerita lucu tadi. Ya cuma jangan lupa aja lihat kopi ini di Iya. Promosi. Iklan dulu. Perlu diinformasikan saya punya ini di rumah.
Dan nggak dibuka-buka. Belum, karena bagus. Gue punya banyak beginian dari banyak brand. Iya. Terus gue punya, jadi semacam Gua yakin, koleksi gua jatuhnya. Gue yakin. Ya, ada yang Komeng juga punya, gue yang Komeng beginian. Lu sama Komeng. Komeng punya kopi loh. Komeng. Iya. Kopinya apa mukanya? Kopinya ada mukanya dia. Mana ini nggak mirip Haris lagi? Iya. Nih. Iya. Ada jagung di sekitar dagu. Iya lagi. Oke, tapi karena gue nggak pernah berproses hukumnya, moga-moga enggak juga. Adalah dilaporin beberapa kali. Somasi udah dong berapa Sudah, kali? Somasi udah pernah. sudah. Oleh banyak lah, nggak usah dibahas. Tapi kalau somasi kan sebenarnya kan adalah surat. Gue mau minta lu Hati-hati. ngelakuin sesuatu, kalau nggak gue lapor nih gitu kan. Dan biasanya selesai di obrolan setelah itu. Karena saya orangnya tidak seperti Haris, tidak usil. Saya orangnya. Enggak, kita buka ngobrol ya. Iya. Jadi cuekin. Tapi itu sudah gitu proses sidang tuh selalu ada kayak sidang keberapa dari berapa sidang atau nggak tahu nih bakal berapa lama proses sidang ini berjalan. Enggak, dia cuma bilang hakimnya, pokoknya kami dikasih batasan sampai 5 bulan intinya gitu. Tapi untuk sidangnya berapa kali dan segala macam itu nggak tahu. Setelah 5 bulan itu harus harus mencapai sebuah keputusan. Iya, tapi kan karena tergantung kita juga ngasih saksi berapa gitu-gitu kan. Jadi di nantinya. Mahkamah Agung tuh ada surat edarannya. Di pengadilan tingkat pertama itu kalau meriksa kasus nggak boleh lebih dari 5 bulan. 5 bulan. Bahwa dalam 5 bulan itu mau dibikin sidang tiap hari, itu terserah hakimnya atau situasi di persidangannya. Dan tergantung saksinya berapa banyak. Dan saksinya berapa banyak juga. Nah, itu yang mereka bilang. Tapi lucunya, itu kan surat edaran Mahkamah Agung itu mau bilang, salah satu faktornya, jangan menyita banyak waktu institusi negara seperti pengadilan. Makan waktu, makan biaya, energi, karena ada kasus yang lain. Nah, salah satu poin dari awal kita itu kasus ini kita bilang, negara jangan, kita sebutnya judicial harassment. Pelecehan hukum terhadap orang yang nggak layak diproses. Nggak cuma di kasus kita, di banyak kasus lain. Salah satunya adalah, lu kan ngeprint surat, bayar pegawai, kemarin gue dapat surat panggilan lagi di rumah, kan ada kurir yang nganterin, itu kan biaya negara juga. Nah, maksudnya jangan lama-lama sidang tuh artinya berhemat-hemat lah. Berhemat. Tapi kan dengan di splitsing jadinya nggak hemat. Jadi nggak hemat. Justru Karena kan- menunjukkan banyak yang nggak hematnya. Iya, karena yang diutarain sama, yang beda cuma namanya doang. Ntar juga Luhut jadinya Berkasnya harus nggak ada 2 beda-beda kali. aja. Iya. Sorry, berkas beda tuh berarti proses yang lu jalanin sendiri-sendiri? Nomor gua 202, dia 203 203. perkaranya. Tapi isinya plek-plekan semuanya, Sama. cuma beda namanya doang. Padahal harusnya bareng tuh ya? Bareng. Hashtagnya sama Iya. dia. Iya, iya Sama-sama lagi. nggak nyambung. Iya, Sama-sama nggak nyambung. Hashtagnya sama lagi. Berarti Jadi hakimnya juga ngulang lagi. kalau ngulang. misalkan lu di prosesnya bareng-bareng satu berkas, berarti kan keputusan yang terjadi di situ berlaku kepada lu berdua. Betul. Iya. harus Kalau gitu. dipisah, berarti keputusan yang terjadi sama lu belum tentu berlaku sama Tapi dengan dia. masalahnya tuntutannya sama. Sama. Ya, tapi kan kita tahu sentimennya Iya. cuma sama satu orang. Iya, cuman maksudnya Iya. itu Sama dia. Ya, sama lu. Nah. Sama ini. Iya. Itu nyampe Hakimnya kalau habis gua sidang nggak berdiri. Iya, lanjut. Ayo, udah. lanjut, tinggal 203. panggil gua. Gitu ya. Ngulang dong semuanya. Ya iya, Iya. makanya. Gua aja ngeliat Undo, hakimnya undo. capek. Gua Nggak, ngeliat hakimnya Undo capek. aja hakimnya. Apa tuh? Ulang. Andu. Iya, undo. Iya, undo tulisannya. Iya. Dari Amrik nih sih begitu ya. I Kejam. mean like ya. Enggak, gua nggak pernah gitu. Lu anak jaksel. Itu Oza Rangkuti kebetulan Iya kayak lagi. gitu. Wah, aneh banget ya. Ya iya, Iya. lu kalau lihat Nggak sidangnya efisien capek banget deh. ya? Nggak Kayak efisien. ada apa kalau TV apa relay ya? Relay. Berarti bener kan? Berarti gua sebagai orang awam nih bisa memprediksi sebenarnya udah ketahuan ujungnya nih. Iya. Prediksi gue. Anda selamat, Anda tidak. Iya. Kemungkinan Iya begitu. lagi. Iya. Jawab. Iya bener itu prediksi gua. Udah siap lu? Ya siap lah. Sebenarnya yang kita cari Kalau ujungnya bisa udah gue bayangin, tapi kan sekarang bagaimana menjalani yang penting. Kenapa kita ngejalanin baru penting? mau ngomong gue. Supaya ini menunjukkan bahwa nunjukin bahwa apapun situasi represif yang kita alami melalui cara hukum sekalipun, kita punya udara untuk kita bernapas ngelawan itu. Iya. Iya. Sebenarnya ya, menurut keyakinan saya, diajarin sama Haris nih. Menurut keyakinan saya, apa yang Pak Luhut lakukan itu seperti overcompensating gitu. Kalau misalkan memang tidak salah, jelaskan saja pada publik, jelaskan pada orang yang terkait, selesai udah gitu. Mestinya gitu. Ketika kayak gini kan jadi kayak overcompensating, enggak saya enggak salah banget loh gitu. Iya. Ya kan? Menurut keyakinan saya.
Iya. Itu tolong Iya, dicatat. iya. Nah, kalau kita tarik ke pembicaraan kita di awal, sebenarnya kan salah satu, dan tadi sempat Haris bilang, salah satu yang paling penting dari apa yang kita ingin sampaikan adalah bahwa kita ini mesti berani untuk melawan. Perlawanan ini mesti jadi sesuatu yang jamak sifatnya ketika ada yang terjadi lagi sama siapapun. Bahwa nggak boleh tuh ada orang yang dalam kekuasaan atau punya jabatan yang sangat penting, kemudian merasa kritik atau pertanyaan sebenarnya kan. Sebenarnya pertanyaan kan. Kita nggak nyerang, nggak menghina, kita nanya nih, apakah benar? Kita nggak pernah ngomongin fisiknya, kita Iya. nggak pernah ngomongin kelakuannya. Dan kita Iya. pernah ngundang dia Nggak, untuk klarifikasi juga, Tidak dilakukan? nggak mau. Nggak rela, nggak mau ya? Iya. Nggak. Kemarin harusnya datang sidang, bilangnya lagi di Cina, ternyata di Istana Negara. Iya. Gitu. Itu Bilangnya maksudnya di apa luar tuh Anda? negeri. Lah beneran? Iya, plannya berubah. Menurut Iya. Bukan bohong kan? Bukan bohong. Menurut keyakinan dia, Tolong jelasin aja lah ini gitu. plannya geser, iya kan? Salah. Karena menurut Google surat. Calendar saya berubah nih, Iya. gitu. gesernya gitu ya. Iya, iya. Zet. Gitu. Menurut surat kan beliau lagi di luar negeri, Iya. melakukan tugas negara, ya kan? Ada temennya cepu, moto ya kan? Di Istana situ. Negara. Siapa tuh temen nih, kalau boleh tahu? Sri Mulyani. Yoks, gokil. Temen juga- kita berarti jangan-jangan itu. Itu kan. Bahlil juga. Bahlil juga ngomong. Sandiaga Uno posting juga di Facebook. Iya. Ditanya nggak terus terang, Pak katanya kemarin orangnya di luar negeri ada tuh Pak gitu. Gitu. Belum. Belum. Ntar. Tapi kan tanggal postingannya otentik kan. Iya, Iya. ya orangnya Sumber temennya sendiri. utama, sumber Iya. utama. Kocak sekali. Tapi gini ya. Kalau boleh jujur tidak ada yang gua aja hati-hati banget kalau misalkan dalam konten apapun yang nyebut-nyebut beliau di luar lo berdua. Karena melihat betapa uniknya perangai beliau, pernyataannya dan segala macamnya, dan besarnya pengaruh beliau di sejumlah area lah, karena bukan cuma karena beliau Menko, tapi kan ada beberapa kan, nih lo yang kerjain, kata Pak Jokowi ini lo kerjain gitu kan. Jadi kan gua hati-hati banget untuk ngomong. Tapi ketika kita rasa tidak benar, artinya melaporkan lo berdua dan mempermasalahkan secara hukum, untuk berani ngelawan dia itu, atau nggak ngelawan deh, untuk berani berhadapan dengan beliau, itu moga-moga jadi pesan yang baik untuk masyarakat ya. Iya. Terlepas dari hasilnya apa, Iya. bahwa yang kayak gini-gini tuh emang mesti dilanjutin. Karena kalau diem aja, nggak ada perlawanan dan nggak ditunjukkan perlawanannya, Iya. orang akan takut terus gitu. Malah dia. pertanyaan juga buat orang-orang. Ya benar juga. Banyak banget soalnya yang nggak punya point of reference yang sama terkait apa yang pernah terjadi dulu gitu. Iya. Di eranya Pak Harto gitu. Atau kalaupun dia bisa baca, dia memilih untuk tidak gitu. Jadi dia nggak punya bayangan bisa seperti apa dulu. Kayak ini agak di luar dikit, ini sedikit gambar ya. Tadi kemarin gue bisa main basket, ada anak SMP, ada anak SMP nih, followers gue juga nggak tahu tuh. Gue biasanya kalau approve tuh tim dewasa. Gue nggak tahu ada anak SMP ke approve sama gue untuk main basket. Kan gue ada yang mau main basket sama gue nggak? Bilang nanti gue pilih-pilihin lu, gue DM gitu. Iya. Sana anak SMP. Terus udah gitu, namanya gak anak SMP ketemu om yang jadi idola dia kan banyak pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Dia ngeliat omnya kritis, dia nanya pertanyaan kritis. Terus dia nanya gini, gimana om ngeliat Indonesia sekarang nih SMP ya? Anjay. Gimana om ngeliat orang Indonesia sekarang? Kalau saya sih setuju Jokowi 3 periode ya. Terus gue langsung, waduh. Kritisnya bagus, Isinya deh. kontennya kurang. Iya kan? Iya. Langsung melewat nih gue. Iya. Nah, Itu sebelum basket atau sesudah? sebelum. Lagi pakai sepatu nih. Lagi pakai sepatu. Terus gue sempet bercandain nih, ngaco lu gitu kan, gue gituin gitu kan. Terus yang lain ketawa, kita pikir berhenti. Terus dia ngelanjut tuh. Aduh. Dia meyakini itu. Gue sampai ini yang yang main basket sama gue saat itu juga menyaksikan. Gue sampai ngambil waktu untuk jelasin dia pelan-pelan soal apa yang terjadi di masa lalu dan resiko-resikonya. Kenapa gue ngomong gini? Supaya ngasih gambaran sama orang, ini tuh bisa jadi presiden ke depannya, apapun hasilnya. Karena kalau ada orang yang punya konflik of interest, ada di jabatan, kemudian dia berbisnis di dalam jabatannya, itu kan nanti kaitannya dengan memperkaya diri sendiri di saat dia punya kekuasaan, ada ketidakadilan, ada ketidaklayakan. Sebenarnya dia harusnya mengabdi ke kita, kok dia mengabdi kepada dirinya sendiri, kan gitu kan. Kalau kejadian ini tidak dipertanyakan, nanti gitu semua. Dan kalau gitu semua,
ya kan apa yang harusnya dirasakan sama kita semua jadi tidak dirasakan sama kita semua dong. Iya. Karena pejabat-pejabat yang ada di posisi-posisi tersebut bukannya membantu kita supaya hidup lebih makmur, malah memperkaya diri sendiri. Itu poinnya sebenarnya. Kalau ada yang kayak gitu tuh tanya, kenapa, benar atau tidak, jelasin. Dan kalau bisa jelasin saja, tidak perlu dipersidangkan. Iya. Itu kan kayak, benar nggak Pak? Saya tuntut ya. Benar nggak Pak? Iya. Sidang, Pak, saya cuma pengen tahu benar atau tidak. Saya penjara Anda, kan gitu kan? Kayak anak SMP ke lo, Iya. 3 periode bilang, lo gue laporin. Iya. Iya kayak gitu. Lo nggak datang menjelaskan. Tapi nggak ngejelasin gitu kan. Iya. Sebenarnya itu yang diharapkan. Terus udah gitu kan jadi buang-buang duit negara. Coba sidang kan pakai duit negara. Iya. 2 kali lagi. Iya. Mana nggak lucu lagi sidangnya. Coba menghibur. Lucu sih. Seawalnya doang. Jadi karena nggak lucu, jadi lucu. Iya. Iya benar. Sebenarnya kalau kita cermati sih memang lucu juga sih. Jadi itulah obrolan kami didesain sedemikian rupa supaya mudah dikunyah. Karena kan sebenarnya kalau lu berdua ngobrol doang tuh sebenarnya bisa kan ngomongin apa yang gua omongin. Ngomongin lo bisa. Bisa ngomongin. Enggak, bukan ngomongin gue. Ngomongin lo pergi ke Amerika. Enggak, ngomongin itu bisa. Cuman nggak ada yang lucu. Nggak ada yang Bosen gemoy, dong kalau- menggemaskan. Makanya hadir saya. Terima kasih banyak udah nonton Pol PP Podcast Nampol PDO Project dan kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.